Oke, baiklah Bapak Ibu Saudara, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat kita berjumpa kembali dalam channel Paulus Pinonto Antirayo di program Setiap Hari Bersama dengan Yesus. Saat ini saya akan menemani Bapak Ibu Saudara dalam beberapa waktu ke depan. Namun sebelum Bapak Ibu Saudara nonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya yang belum subscribe. Dan jangan lupa juga bagi Bapak Ibu Saudara agar supaya komen dan like sebanyak-banyaknya video ini agar supaya Bapak Ibu Saudara mendapatkan notifikasi khotbah-khotbah dan renungan dari saya. Untuk itu terima kasih juga kepada Bapak Ibu Saudara yang sudah subscribe channel ini. Semoga channel ini makin berkembang berkat dukungan Bapak Ibu Saudara dimanapun berada. Jika Bapak Ibu Saudara membutuhkan layanan doa, silakan tinggalkan komentar di kolom komentar ini. Bagi Bapak Ibu Saudara yang memiliki tema khotbah, silakan tulis tema khotbah Bapak Ibu Saudara di komentar. Dan saya akan membawakan tema khotbah dari Bapak Ibu Saudara. Untuk itu saya akan memberikan tema khotbah atau tema renungan saya hari ini adalah jangan membentak orang tua atau jangan bentak orang tua. Mari kita lihat Alkitab kita yang terdapat di dalam kitab Keluaran pasal yang ke-20. Keluaran pasal yang ke-20 ayat yang ke-12. Keluaran pasal yang ke-20. Ya, firman Tuhan katakan bahwa hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Perintah untuk menghormati orang tua. Ini adalah perintah atau bagian dari Ten Covenant, ya, bahwa perintah untuk menghormati orang tua ini sangat signifikan, sangat penting bagi umat Israel, bagi umat pilihan Tuhan. Ya, ini sangat penting dan kita bisa menyadari bahwa orang tua itu sangat berharga. Sehingga baik berkat yang dijanjikan Allah bagi mereka yang mematuhinya maupun hukuman yang diancamkan Allah bagi para pelanggarnya, kedua-duanya sama dahsyatnya. Ya. Kalau kita lihat, ini sangat mempengaruhi kehidupan orang percaya. Nah, berkat yang dijanjikan jelas termuat di dalam kitab Keluaran pasal 20 ayat yang ke-12. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Supaya lanjut umurmu, supaya lanjut umur kita di tanah yang Tuhan berikan kepada kita, maka kuncinya adalah menghormati orang tua. Artinya kita nggak bentak-bentak orang tua. Mungkin dalam kita menjalani hidup ini kita banyak sekali membentak orang tua. Dan mungkin kita beralasan bahwa lah orang tua saya kan dulu suka bentak-bentak orang tuanya, makanya saya ikut orang tua saya karena saya melihat nenek saya dimarah-marahin gitu. Nah, itu indikasi pertama bahwa mungkin itu adalah tabur tuai. Tetapi kita harus putuskan, ya, kita nggak boleh. Harus kita lakukan bahwa orang tua itu adalah uh, orang tua yang diberkati Tuhan, yang dikasihi oleh Tuhan. Bagaimanapun kondisi orang tua kita, mungkin mereka udah sakit-sakitan. Mungkin kalau kita lihat mereka itu pada waktu mereka muda mungkin mereka lebih kuat dari kita, ataupun mereka pada waktu mereka masih muda mungkin mereka lebih ganteng atau cantik dari kita. Mungkin pada waktu mereka muda mereka lebih berprestasi dari kita. Tetapi ya, kita bukan persoalan ganteng atau cantiknya, bukan persoalan kuat atau lemahnya, bukan. Tapi Alkitab katakan bahwa kita harus menghormati orang tua. Nah, kalau kita menghormati orang tua, kita juga kemudian akan menjadi tua. Jadi kita harus tabur, ya, penghormatan kepada orang tua agar supaya janji berkat itu tercurah bagi kita. Ya, mungkin kita berpikir bahwa kan orang tua saya begini-begini, ada yang nggak suka, ada hal yang saya nggak suka, ada hal yang saya nggak mau dari orang tua saya. Tetapi pada intinya Alkitab katakan hormatilah ayahmu dan ibumu. Orang tua itu harus dihormati, ya. Sekalipun mungkin kita itu taat di sisi lain, tapi kadangkala kita itu nggak taat kepada orang tua. Nah, dalam konteks ini saya mau berbicara bahwa mari kita sekalipun, ya, kita sibuk,
kita doakan, ya setidaknya kita doakan orang tua kita supaya mereka sehat selalu, supaya Tuhan berikan mereka kekuatan, kemampuan, apalagi mereka mulai berumur tua, ya udah nggak bisa kerja, nggak bisa ngapa-ngapain, cuman duduk-duduk saja. Mungkin kita pikir, orang tua saya cuma duduk-duduk saja, orang tua saya nggak ngapa-ngapain. Kita nggak tahu mereka pada waktu muda begitu keras bekerja, begitu giat, begitu mengandalkan Tuhan. Tapi ketika mereka mulai tua, kita mulai memberikan penilaian sendiri kepada mereka, padahal mereka sudah melakukan yang terbaik untuk kita. Mereka sudah sekolahkan kita, mereka udah berkati kita, mereka bahkan kita nggak tahu, mereka pagi siang sore malam doakan kita sebagai anak. Nah, itulah mengapa kita harus, ya, perlu menghormati, ya, orang tua kita. Artinya jangan bentak orang tua. Nah, lalu kemudian Bapak Ibu Saudara dimanapun berada, kalau kita lihat di dalam kitab Amsal pasal yang ke-20 ayat 20, di situ firman Tuhan katakan, siapa mengutuki ayah atau ibunya, pelitanya akan padam pada waktu gelap. Nah, artinya berkat tak akan mau singgah dalam hidup seseorang ketika dia membentak orang tua, marah-marah orang tua. Karena kadang-kala kita itu menganggap benar, ya, anak, mungkin seorang kita sebagai seorang anak, kita menganggap apa yang saya lakukan itu selalu benar, apa yang saya lakukan itu selalu bermanfaat, apa yang saya lakukan itu sudah paling bervalue, punya paling bernilai. Padahal kita nggak tahu bahwa ada janji berkat, ada janji firman Tuhan yang mengatakan bahwa hormatilah ayahmu dan ibumu. Ya, sehingga ketika kita menghormati ayah ibu kita, ya, dengan jalan menunjukkan penghormatan dalam kata-kata dan perbuatan di dalam hati, ya, kita harus tetap bersikap apa? Bersikap menghargai posisi mereka. Ya, dalam kata Yunani disebut, ya, dipakai untuk menghormati berarti memuja, ya, menjunjung dan menghargai. Ya, dalam kata Yunani yang digunakan, ya, itu berarti menjunjung orang tua, menghargai orang tua. Ya, menghormati itu berarti menunjukkan respect, menunjukkan sikap menjunjung, menghargai, bukan masalah jasa, bukan karena mereka udah berjasa pada waktu mereka masih muda pada anak, namun juga karena kedudukan mereka sebagai orang tua. Karena memang di dalam kitab Keluaran itu tercatat bahwa orang tua itu harus dihormati, ya. Lalu kemudian ada beberapa manfaat ketika kita bentak orang tua kita. Ada manfaatnya Bapak Ibu Saudara dimanapun berada, ya. Manfaat yang pertama adalah kita akan memiliki self control, ya. Manfaatnya kita akan terus memiliki self control yang kadang-kala mungkin dulunya kita nih tidak terkendali pikiran kita, kemauan kita, sehingga kita bentak-bentak orang tua. Kalau mau kita nggak terpenuhi, kita malah bentak-bentak orang tua. Nggak mau, aku nggak suka, aku pokoknya nggak pengen ini, aku pengennya itu, ya. Sehingga kita yang mengatur orang tua, dan orang tua selalu menjadi sasaran. Padahal orang tua itu sudah sangat baik, sudah sangat mengasihi kita. Maka ada manfaat kita akan memiliki self control, penguasaan diri. Itu akan melatih hidup kita. Kita akan exercise setiap hari ketika kita menjadikan diri kita bermanfaat. Manfaat yang kedua, kita akan memiliki hati yang mudah mengasihi, ya. Mungkin kita berpikir bahwa, lah kan Pak Pendeta, saya kan ditinggalkan sama orang tua. Orang tua sudah membiarkan saya, sudah terlontang-lantung dan nggak bisa kemana-mana dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu Saudara, ingat nggak dengan kisah tentang Daud? Dia pernah berkata begini, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, tetapi Tuhan menyambut aku. Nah, artinya mengajarkan kita agar supaya memiliki hati yang mudah mengasihi. Memang di sisi orang tua mungkin saja mereka merasa bersalah ketika meninggalkan anak mereka, ketika mereka membiarkan anak mereka. Tetapi mereka berpikir bahwa itulah jalan yang terbaik. Tetapi dalam hal ini saya mau katakan bahwa, ya, agar supaya kita, ya, memiliki manfaat yang luar biasa adalah kita memiliki hati yang mudah mengasihi. Ya, kalaupun mungkin kadangkala ketika pun kita hidup satu rumah dengan orang tua, anak-anak, orang tua, kakak adik dan lain sebagainya, ya, dalam keluarga, kadangkala di berdekatan seperti itu yang kadangkala banyak masalah, karena setiap hari ketemu akhirnya uh, um, uh, akhirnya terjadi hal-hal yang nggak baik, ya. Artinya kita mau ajar, ya, diri kita untuk mengasihi orang tua, ya, supaya kita mudah gampang mengasihi. Ya, kalau kita mengasihi orang tua, kita pasti akan mengasihi orang lain. Bagaimana mungkin kita katakan kita mengasihi orang tua, ya, bagaimana mungkin kita katakan kita mengasihi orang lain kalau orang tua kita nggak kasih. Nah, firman Tuhan mengajarkan agar hormatilah ayahmu dan ibumu. Ya, kita harus
mengasihi mereka dan jangan bentak mereka. Ya, sekalipun mereka udah lanjut umur, udah tua, udah sangat, bahkan mungkin mereka udah nggak bisa ngapa-ngapain, cuman tiduran saja. Nah, kita harus pastikan di masa tua mereka itu sedang ya menikmati hari tua mereka. Lalu kemudian manfaat ketiga adalah kita akan memiliki keturunan yang harmonis. Kalau kita tahu ini, ya mungkin kita berpikir bahwa orang tua saya kan dulu menabur begini, makanya turun ke anak. Nah, kita harus putuskan cara-cara itu sehingga kita nggak mengikuti ya. Kalaupun ya itu kan kita harus mudah mengampuni, harus ya. Kenapa? Karena ada manfaat kita akan memiliki keturunan yang harmonis kemudian. Kenapa? Karena kita menabur di zaman itu, di era kita lah, ya, di mana kita telah merubah segalanya, tidak merubah lebih baik lagi. Nah, manfaat keempat, kita akan memiliki hati yang bijaksana. Nah, kalau kita tidak membentak orang tua, maka kita akan memiliki hati yang bijaksana, hati yang berhikmat, kita menjadi a man wise gitu. Kita akan menjadi orang-orang yang berhikmat. Lalu kemudian kenyataannya ya memang terjadi demikian, di mana orang tua dibentak-bentak ya, bahkan tidak lepas dari kehidupan sehari-hari kita ya. Tapi bagaimanapun juga, karena mereka kita bisa ada sampai hari ini, dibesarkan ya, karena mereka ya. Jadi kita harus pahami bahwa mereka juga itu bernilai di mata Tuhan. Nah, ingatlah bahwa kita itu juga akan menjadi tua ya. Kita juga akan menikmati hari tua kita, bukan hanya mereka saja. Ya, kalaupun mungkin mereka telah menabur, mereka telah membentak orang tua mereka, biarkan itu urusan mereka. Tapi kita terus doa bagi mereka agar supaya mereka diberkati, orang tua kita sehat selalu. Lalu kemudian kita mengingat bahwa kita juga akan menuai apa yang kita tabur. Kita harus pahami, harus mengerti bahwa apa yang kita tabur sekarang, kita menabur bentak-bentak, marah-marah kepada orang tua. Nah, kita akan menjadi sama juga. Kemudian kita akan dimarah-marahin, dibentak-bentak. Pokoknya itu akan secara kita akan menuai. Nah, kalaupun kita akan menuai, intinya kita harus kuat dalam Tuhan. Kita harus menerima itu dengan rela hati. Dan kita harus menyadari bahwa kita membutuhkan Tuhan. Kita harus andalkan Tuhan. Lalu kemudian kita akan mengingat bahwa kita juga akan memiliki anak ya yang bisa saja akan membentak kita di waktu-waktu kemudian, di waktu-waktu yang nanti kita akan dibentak juga. Kenapa? Karena kita menabur hal yang sama. Kita menabur marah-marah, kita menabur kegeraman, kita menabur sesuatu yang baik. Nah, kita akan menuai itu. Lalu bagaimana cara agar supaya kita tidak gampang bentak orang tua? Nah, tentu ada solusi, ada cara agar supaya kita tidak gampang membentak orang tua. Bicaralah pelan kepada mereka. Bicaralah pelan. Ya, kita berbicara pelan artinya nadanya itu pelan saja. Ya, kenapa? Karena kita tahu posisi mereka itu sudah tua. Nah, bagaimana Pak Pendeta kalau orang tua saya itu udah nggak mendengar dengan baik? Nah, jadi bagaimana caranya? Bisikin saja kepada mereka. Karena kalau kita mau berbicara keras kepada mereka, kitanya yang akan terpengaruh sendiri. Itu akan mempengaruhi diri kita. Kita akan merasa jengkel, lalu kemudian lain sebagainya. Itu memang kenyataan, realita yang kita lihat sehari-hari. Lalu kemudian kita harus sabar dalam hal ini. Karena apa? Karena bukan hanya mengajarkan kita untuk sabar ya, tapi kita harus belajar sabar dalam segala hal. Ketika kita memiliki orang tua yang dimana kita nggak sabar menghadapi mereka, kita harus sabar. Karena bukan hanya kesabaran menghadapi orang tua saya yang Tuhan mau ajarkan kepada kita, tapi kesabaran terhadap segala sesuatu yang kita hadapi. Lalu kemudian bagaimana cara agar kita tidak gampang membentak orang tua? Kita harus tolak rasa benci kepada mereka. Kita harus tolak, kita harus terima rasa kasih sayang, rasa mengasihi kepada mereka. Dan itu tidak hanya di kata-kata saja, tidak hanya di mulut saja, tapi harus ada lahir dari hati supaya ya kita lakukan itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Untuk itu marilah kita mengerti dengan keadaan kita dengan baik, sehingga kita tidak gampang membentak orang tua. Dan semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan memberkati Bapak Ibu Saudara dimanapun berada. Dan Tuhan Yesus memberkati.